Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, ternyata perilaku hidup bersih dan sehat sangat terkait dengan pencegahan cacing gelang atau infeksi parasit. Langsung saja kita tanyakan kepada Dokter Putri, sebenarnya apa sih PHBS dan bagaimana cara pencegahan cacing gelang. Langsung aja Dok, boleh kita ke slide biar lebih jelas. Jadi ini menjadi PR kita semua ya, peran keluarga, dinas kesehatan, dan dinas terkait setempat. Jadi yang pertama adalah mengajarkan kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini. Ya, ini sama seperti yang kita lakukan sekarang ya, memberikan edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat. Termasuklah di sana tadi mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan kalau sudah berkontak dengan orang lain atau memegang benda-benda yang kita tidak tahu bersih atau tidak, lalu memakan makanan yang matang, kemudian mencuci buah dan sayur sebelum kita konsumsi. Itu masuk ke dalam kebiasaan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, yang tadi sudah sempat disinggung, yaitu memastikan minum obat cacing rutin. Jadi biasanya kita kasih per 6 bulan untuk obat cacing ini sebagai pencegahan. Jangan sampai kita, anak-anak kita dan orang-orang tersayang kita terkena cacingan. Yang terakhir yaitu memeriksakan anak ke dokter. Tidak harus anaknya sudah sakit baru datang ke dokter, tapi periksakan kalau memang ikut posyandu untuk diukur berat badannya, tinggi badannya, apakah sudah sesuai dengan usianya, sehingga kita bisa memantau kesehatan anak tersebut ya. Nah, ini tadi ya, obat cacing ini aman dan aman ya. Yang pertama adalah aman. Jadi tidak mungkin tenaga medis itu memberikan obat yang sifatnya meracuni atau memberikan dampak negatif kepada tubuh seseorang. Ini sudah ada ujinya, sudah ada dosisnya ya. Sudah ada dosisnya yang diberikan sesuai dengan rekomendasi untuk berat badannya, usianya begitu. Dan ini tersedia gratis di puskesmas, tidak bayar sama sekali ya. Kemudian diberikan setiap 6 bulan sekali. Contoh obatnya adalah albendazole, mebendazole. Nanti untuk yang obatnya ini tergantung lagi dengan jenis cacingnya tadi ya. Cacingan itu kan ada berbagai macam penyebabnya. Jenis cacingnya ada cacing gelang, ada cacing tambang ya, cacing pita dan lain-lain. Itu kita sesuaikan dengan obatnya. Yang penting periksakan dulu ke dokter. Untuk komplikasinya tadi sempat ditanyain ya di awal sama Syifa, ini tuh bahaya banget nggak sih dok? Ya berbahaya kalau kita tidak cepat menanggulanginya. Yang pertama bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan bahkan mental. Ya. Kenapa? Karena kalau kita fisiknya tidak sehat, kalau kita fisik tidak sehat, kita juga mut-mutan, nggak berminat untuk main dengan, kalau anak-anak ya tidak berminat untuk main dengan orang di sekitarnya, akhirnya menjadi menutup diri, itu masuk ke gangguan pada pertumbuhan mental. Lalu komplikasinya tadi ya, ada yang disebut sebagai ileus atau adanya sumbatan di bagian usus karena cacingnya sudah terlalu banyak, sudah bereproduksi gitu ya di dalam usus tubuh, di dalam usus manusia, sehingga bisa menyebabkan sumbatan. Kalau kita mau makan, akhirnya tuh makanan kita tuh nggak masuk ke dalam ususnya karena udah terlalu banyak cacing di situ. Lalu bisa juga menyebabkan urtikaria, gatal-gatal di bagian kulit, sesak ya. Bahkan juga bisa menyebabkan hematuria atau urinnya itu ada darahnya gitu. Nah, ini adalah komplikasi yang jangan sampai terjadi. Oke, nah ini obat cacing ini juga menjadi program untuk mencegah stunting ya. Mencegah adanya gangguan pada tumbuh kembang anak. Jadi mohon untuk kita sama-sama mensukseskan program ini. Karena kalau misalnya anak-anaknya sumber daya manusia di Indonesia itu bagus, ya negara kita juga baik. Kesimpulannya, kita harus mengenali jenis cacingnya tadi, cara penularannya seperti apa, dampaknya terhadap kesehatannya seperti apa, lalu mencegah dengan pola hidup bersih dan sehat, dan obati dengan cara konsultasikan ke tenaga medis dan minum obat cacing. Tentunya pencegahan yang paling penting, tetap balik lagi ya dok ya. Berulang kali kayaknya dibahas di Dokter Kito terkait dengan pola hidup bersih dan sehat yang mencegah berbagai penyakit ternyata dok. Salah satu pola hidup bersih yang sehat dan sehat yang sering digalangkan di Dokter Kito ini cuci tangan dok. Ternyata cuci tangan ini ada cara-caranya yang benar.
Dari Dokter Sela bisa nggak nih dok untuk mencontohkan gimana sih sebenarnya cuci tangan baik yang benar dan apa sih syarat-syaratnya? Apakah dengan air aja cukup atau boleh dari air yang dari ember atau harus air mengalir atau gimana tuh dok? Oke, oke. Kalau cuci tangan yang baik dan benar itu kan namanya CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, jadi kalau bisa ada sabunnya karena nggak cukup dengan air aja kuman itu bisa mati kayak gitu. Nah, yang pasti kalau kita cuci tangan yang pertama itu adalah telapak tangan kita, ya. Kemudian itu punggung tangan kita, ya. Punggung tangan seperti ini. Kelihatan nggak sih? Oh, pertama telapak tangan ya. Kemudian punggung tangan ya. Kemudian itu sela-sela jari. Nah, Itu gerakannya harus seperti ini ya dok ya? harus seperti ini. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh dok? Kayak gini. Oh, harus Boleh, seperti ini boleh ya? kayak gitu juga boleh ya. Nah, kemudian pokoknya ini diusap nih semuanya. Oke, kemudian itu ibu jari. Ibu jari. Ibu jari. Nah, kemudian itu kuku-kuku jari. Kuku jari. Ini ya. Makanya kalau bisa kukunya pendek deh, Harus pendek ya dok ya? dipotong. Karena di sela-sela kuku itu sering banget masuk kuman. Kemudian diputer ya. Oke. Puternya ke arah luar kayak gitu. Oke, baru dibilas seperti itu Baru ya dok? dibilas. Pergelangan tangannya juga kalau bisa. Pergelangan tangan juga berarti memang menjangkau seluruh area di tangan ya dok ya. Betul. Memang berarti memang sebenarnya cuci tangan nggak boleh disepelekan ya. Kadang pakai air aja nih dok, seenggaknya basah langsung makan, ternyata salah pemirsa. Kalau Udah kita tahu kayak ya. gini aja di sini nggak dapet, Hmm. di sini nggak dapet. Sedangkan kita kan kayak gini. Terus ini, nah ini nih kuncinya nih, sama jempol. Oke, ternyata karena memang kalau makan sampai ke tangan Iya. sela-sela jari ya dok ya, jadi memang harus diperhatikan dari sela-sela jarinya juga harus bersih. Nah kalau terkait dengan hewan peliharaan nih dok, tentunya ada beberapa pemirsa dokter kita mungkin memelihara hewan seperti kucing dan juga anjing. Apakah hewan peliharaan ini ternyata juga bisa menularkan cacing dok? Atau memang hewan-hewan liar aja? Atau ternyata hewan peliharaan juga bisa dokter? Hewan peliharaan, hewan liar, semuanya bisa. Dua-duanya bisa ya dok ya? Semuanya bisa ya gitu, yang bisa menyebabkan cacing. Cacingan. Intinya kalau hewan tersebut memakan makanan yang terkontaminasi dengan telur cacing, kemudian dia mengeluarkan lagi dengan fesesnya tadi di daerah tanah di tempat lain, otomatis dia mengeluarkan feses yang sudah terkontaminasi dengan telur cacing kayak gitu. Jadi semuanya bisa menjadi faktor kayak gitu. Balik lagi ya dok ya, Iya. pola hidup bersih dan sehat. Pokoknya kembali lagi pemirsa, ternyata pencegahannya ini sangat simpel ya. Kalau misalnya kita menerapkan pola hidup bersih yang sehat dan sudah digalangkan oleh Puskesmas, udah ada di Posyandu juga ya dok, ternyata sudah digaungkan terus terkait dengan PHBS ini, kita tidak akan terinfeksi dari cacing tentunya, berbagai infeksi parasit. Nah mungkin kita udah di akhir segmen nih dok, tadi banyak sekali informasi yang sudah didapatkan dari definisi cacing apa, dan juga pencegahan dan pengobatannya. Tentunya pemirsa dokter kita udah teredukasi terkait dengan pencegahan dan bagaimana sih cara kerja obat cacing. Nggak perlu lagi khawatir terkait dengan obat cacing yang masih banyak ternyata pemirsa di rumah menganggap sebagai racun ya, dan masih menolak pada saat pemberian obat cacing massal. Mungkin boleh penutup terlebih dahulu pesan singkat dari Dokter Putri kepada pemirsa dokter kita di rumah terkait dengan cacing gelang. Oke, jadi sebenarnya penyakit cacingan ini seperti sederhana ya, seperti simpel, tapi jangan sampai disepelekan karena penyakit cacingan ini ada obatnya dan bisa kita cegah. Dengan cara apa? Dengan cara pola hidup bersih dan sehat, dengan cara kita memperhatikan apa yang kita makan, memperhatikan juga tempat kita tinggal, dan jangan lupa untuk sayangi keluarga kita dan orang-orang tersayang kita dengan cara mengedukasikan tentang pola hidup bersih dan sehat. Oke, baik. Kalau dari Dokter Sela gimana dok untuk pesan pada pemirsa dokter kita di rumah? Pesan saya tadi ya sesuai yang saya kerjakan tadi ya. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, kemudian gunakan tablet pencegah cacing, tapi apabila menemukan gejala-gejala yang sudah dijelaskan tadi, harap segera ke vaskes terdekat. Seperti Oke, itu. baik. Tentunya pemirsa, masalah cacing ini nggak bisa dianggap sepele karena ternyata bisa menyebabkan berbagai komplikasi dan juga menginvasi ke berbagai organ hingga menyebabkan kematian seperti kasus yang sedang viral ini. Saya Syifa Nabila mohon undur diri dari Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya.